Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Kristus, pemirsa hati Kristus dimanapun Anda berada. Sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Sabtu 18 Oktober 2025, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kembali pagi hari ini kami mengajak, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur pasal 105 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita belajar sama-sama dari kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Jangan diperbudak oleh dosa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua pemirsa hati Kristus, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pagi hari ini. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh membiarkan hidup kita terus diperbudak oleh dosa. Hal ini sama halnya dengan kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa kita telah diproklamasikan, sehingga sejak hari itu secara de jure atau secara hukum, bangsa kita telah merdeka dari penjajahan oleh bangsa lain. Tentu dengan demikian, kita tidak boleh membiarkan bangsa kita secara de facto atau dalam praktiknya masih tetap diperbudak oleh penjajah. Apabila secara de jure bangsa kita telah merdeka, maka secara de facto bangsa kita juga harus benar-benar tidak lagi terjajah oleh bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kemerdekaan yang sepenuhnya itulah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus pasal 5. Di situ ia menulis bahwa sama seperti domba Paskah yang disembelih untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, demikianlah Kristus telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ingat saudaraku, Yesus mati di kayu salib untuk membebaskan, memerdekakan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana
bangsa Israel pada perayaan Paskah, makan roti yang tidak beragi. Demikianlah hidup kita tidak boleh lagi dicemari oleh ragi keburukan dan kejahatan. Singkat kata, karena Kristus secara de jure telah membebaskan kita dari kuasa dosa, maka kita secara de facto juga tidak boleh lagi diperbudak oleh dosa. Saudara boleh introspeksi diri kita masing-masing dan kita melihat apakah kita benar-benar sudah bebas dari dosa atau kita yang membawa diri kita untuk terikat dengan dosa lagi. Sebenarnya sangat sederhana, saudara. Jika kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif, sebenarnya kita sudah membuka celah bagi dosa masuk dalam hidup kita. Dan siapa yang mengikatkan kita kepada dosa? Sebenarnya adalah diri kita sendiri. Contoh Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tahu besok waktunya untuk ibadah bersekutu dengan tubuh Kristus, kita tahu, tapi kita tidak mau pergi. Maka sesungguhnya kita sedang membuka diri kita kepada dosa, saudara-saudara. Sebab itu, biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada semua kita, termasuk diri kami, untuk tidak mencoba membuka celah, dan kita harus berjuang untuk melawan. Jangan biarkan kita terjerat, jangan biar kita lagi terikat, atau jangan biarkan kita diperbudak lagi oleh dosa. Sebab Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Harusnya kita hormati, harusnya kita hargai bahwa hidup nilai kita adalah senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Harusnya kita malu, saudaraku, kalau kita yang sudah dibebaskan oleh dosa dan kita buka celah untuk masuk ke dalam dosa lagi. Biarlah pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk sungguh-sungguh hidup berkenan di dalam kemurahannya, hidup melakukan apa yang Ia mau, hidup sebagai orang yang bebas, merdeka dari dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena di dalam kasih-Mu, Engkau telah memerdekakan diri kami dari kuasa dan hukuman dosa. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus hidup kami dari kesia-siaan dan menganugerahkan masa depan yang baru bagi diri kami. Tolonglah diri kami, ya Tuhan, agar kami tidak membiarkan hidup kami diperbudak lagi oleh dosa, namun menggunakan seluruh kesempatan dan kemampuan yang ada pada kami untuk melayani kehendak-Mu. Sebab demikianlah sepatutnya kami membalas kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah pelihara hidup kami sepanjang malam, dan kami boleh ada di hari yang baru ini, di hari Sabtu 18 Oktober 2025. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Kasih sayang-Mu nyata bagi kami. Engkau yang telah mati bagi kami. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu, kami memohon agar Engkau menolong diri kami, sehingga kami sanggup mengisi kehidupan kami di sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebenaran dan kehidupan. Dengan hidup di dalamnya, kami memperoleh jaminan keberhasilan dan keberkatan. Pakailah diri kami menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran, dimanapun diri kami berada. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, dan bawa kami terus berkenan kepada Engkau, melakukan perintah-perintah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati semua rekan-rekan saudara-saudara yang berada di gang kemudian suapen perkebunan. Hamba mohon belas kasih-Mu menolong setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan jamah mereka, ingatkan mereka untuk tidak terjerat, untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan, kebebasan yang telah Engkau berikan, kemerdekaan yang telah Engkau beri, biar semua kami menyadari hal itu, supaya kami jangan buka celah untuk diperbudak lagi oleh dosa. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usaha, bisnis, semua pendidikan dan pelayanan pada hari ini, sepanjang hari ini, dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Bahkan Tuhan tolong mereka persiapkan diri bagi ibadah raya pada besok pagi, sore, ataupun pada malam hari, sehingga mereka menyadari apa yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kemenangan jangan disalahgunakan, kebebasan jangan disalahgunakan, tapi mereka berjalan seperti apa yang Engkau mau, sehingga hidup mereka terus diberkati dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka yang lemah, beri kekuatan. Sedih Tuhan hibur, sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berulang tahun Tuhan berkati usia baru. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang berada dengan hamba pagi ini secara online. Tuhan jamah Ibu Sentian Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus taat dan setia, melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, dan tidak mengeluh. Tuhan memberkati ia, urapan baru turun baginya pagi hari ini. Kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Tuhan buat usaha pekerjaan bisnisnya berhasil berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi dia secara pribadi, jauhkan dia dari semua pekerjaan kejahatan dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan lindungi tempat usahanya, tempat tinggalnya, pagari dengan pasukan malaikat-Mu, dan Tuhan buka tingkap langit berkat tercurah. Tuhan berkati ia dalam pelayanan-pelayanannya. Biarlah semakin berjalan dengan kekuatan-Mu dalam nama Yesus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong, yang rencana pagi hari ini akan berangkat menuju kota Jakarta. Tuhan berkati, lindungi, pelihara hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty bersama dengan suaminya Bapak Leona Stanley. Tuhan tolong mereka berdua dalam perjalanan dari Sorong ke Jakarta, biar mereka boleh tiba dengan baik dan selamat. Jauhkan segala hal yang tidak dikehendaki, dan Tuhan beri kesehatan, kekuatan spesial, sehingga mereka boleh berjalan dengan kekuatan Tuhan. Tiba di tujuan, Tuhan berkati tujuan mereka. Tuhan berikan yang terbaik, berkati seluruh kehidupan anak cucu mereka juga, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Berkati Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, dalam tugas pekerjaan usaha, bisnis, dan pendidikan, diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Tuhan memberkatinya. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati. Biarlah urapan baru turun bagi Ibu Yuliana Tan pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Yuli, dan boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi panutan teladan kepada banyak orang, spesial kepada anak cucunya. Memberkati setiap anak cucunya dimanapun mereka berada dalam tugas pekerjaan usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka masing-masing. Dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yuli, sehingga dia boleh terus bersuka cita, dia boleh bersorak-sorak, dia boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan.
Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Ruslina Warpandu yang berada di kota Biak. Tuhan berkati ia pribadi, biar dia hidup taat setia kepada kehendak-Mu, kepada perintah-perintah-Mu, hidup melakukannya dalam setiap kehidupannya, hidup menutup diri dari dosa dan tidak membuka celah lagi. Dia hidup benar-benar apa yang Kau mau dikerjakannya. Berkati juga kehidupan anak kekasih Nederland Darel Gardensio dalam nama Yesus. Tuhan berkati pertumbuhannya yang kuat sehat, beri hikmat kepintaran kepada dia dalam pendidikan, sehingga dia boleh mengalami pertumbuhan yang baik. Bapak terima kasih, berkati hambamu Ibu Ruslina Warpandu dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis, dan spesial di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Ruslina Warpandu bersama dengan keluarga besarnya menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Yurike. Pagi hari ini Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmat dan kesetiaan-Mu melimpah atas Ibu Yurike. Kesehatan terbaik turun untuk Ibu Yurike. Takut akan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya, sehingga dia tidak diperbudak oleh dosa lagi. Dia sungguh-sungguh menghormati, menghargai anugerah-Mu, taat dan setia kepada perintah-Mu, mengutamakan kehendak-Mu lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, lebih dari segala sesuatu yang Kau percayakan kepadanya. Berkati pribadinya, terus menjadi teladan panutan bagi keluarganya, bagi rumah tangganya. Memberkati suaminya, Bapak Arfan Syamsuddin, memberkati anak-anaknya, Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela, di dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, dalam pendidikan mereka masing-masing, diberkati dalam keberhasilan. Terima kasih Bapak. Tuhan lindungi Ibu Yurike dan keluarga, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka senantiasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes pagi hari ini dan sepanjang hari ini, biar semua aktivitas yang dikerjakan boleh berjalan sesuai rencana Tuhan dan berhasil dengan baik. Berkati kesehatannya yang terbaik. Demikian juga Tuhan memberkati suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dalam tugas pekerjaan usaha bisnis mereka, diberkati dalam kelimpahan. Dan Tuhan lindungi pelihara mereka siang malam, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan juga memberkati ketiga anak kekasih mereka, Yemima Reinhardt, yang ada dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran. Lindungi pelihara, biarlah hidup mereka dalam pergaulan-pergaulan yang positif dan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada Gevariel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan memberkati hambamu Ibu Diana De Fretes dan semua tugas pekerjaan usaha bisnis rumah tangganya diberkati. Terima kasih dan terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Diana De Fretes dan keluarga. Hamba berdoa memberkati semua kehidupan gereja-gereja Tuhan, bagi hamba-hamba yang terlibat dalam pelayanan, dalam persiapan ibadah persekutuan tubuh Kristus pada hari besok, pagi, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan jamah setiap pribadi, jamah gereja-gerejamu. Lindungi pelihara, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, berikan cuaca yang terbaik pada hari esok, sehingga tidak ada halangan untuk umat Tuhan datang bersekutu bersama-sama dalam tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jamah semua umat-Mu, meringankan langkah kaki mereka menuju rumah Tuhan. Tuhan berkati mereka, dan biar mereka boleh sadari bahwa sesungguhnya setiap mereka adalah milik-Mu yang telah Engkau tebus
dengan kematian-Mu, dengan darah-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu juga, Bapak Evangelis Agung Wibawa, dan istri kekasih Ibu Diana Siska, dan kedua anak tercinta, Jason dan Yudia, yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, pribadi dan keluarganya, dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, dan pendidikan anak-anak dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka, lindungi, pelihara, buat mereka terlindung dari hal-hal yang tidak berkenan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, bahwa dia terus menjadi berkat dalam segala hal bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga buka jalan dalam pergumulan-pergumulan mereka. Apa yang digumulin, Tuhan bersama. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Evangelis Agung Wibawa, dan hidup rumah tangganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan kami Hati Kristus. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat saudaraku, saya sangat berharap kita jangan diperbudak oleh dosa lagi. Jangan buka celah. Hormati, hargai pengorbanan Kristus, kematiannya, darahnya menebus saudara dan saya. Biar kita berjalan dalam kebenaran, rencana-rancangannya, dan kita diberkati berkelimpahan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati semuanya. Tetap semangat dan bersandar kepada Tuhan. Shalom, salam MDC.